Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kurniasari. Saat ini saya bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Pengaruh Penempatan Pegawai dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai yang dimediasi oleh Motivasi Kerja, survei pada aparatur sipil negara di Badan Daerah Kota Yogyakarta. Pokok bahasan yang akan dibahas kali ini adalah terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, perspektif tingkatan teori, metode penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik atau cara penentuan data, populasi dan sampel, serta metode analisa data. Di sini latar belakang penelitian ada dua fenomena, yaitu fenomena umum dan fenomena khusus. Fenomena umum di mana aset sumber daya manusia yang handal menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan dengan terselenggaranya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi pemerintah dapat berlangsung dengan baik dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang memang menjadi tugas utama aparatur sipil negara. Tujuan reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian, khususnya masalah kinerja birokrasi ASN yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Pencapaian tujuan organisasi terlaksana bila sumber daya manusia menunjukkan performasi kerja yang tinggi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait langsung dalam proses penempatan yang dilakukan pada saat awal pegawai menduduki jabatan tertentu. Penempatan pegawai di pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sudah disesuaikan dengan kualifikasi jabatan dan hasil kompetensi, di mana semua itu mempunyai tujuan, yaitu untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan kualifikasi jabatan dan hasil kompetensinya. Selain penempatan, ada pun kompetensi yang merupakan karakteristik yang mendasari seorang terkait efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ada kinerja pegawai, merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja. Penempatan pegawai di pemerintah Kota Yogyakarta masih belum optimal karena masih ada beberapa kendala yang belum sesuai dengan kualifikasi jabatan dan hasil kompetensinya. Adapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui BKPM SDM dan bagian organisasi Serda Kota Yogyakarta adalah dengan mengevaluasi kembali nama jabatan dan ketugasannya sesuai dengan kualifikasi dan hasil kompetensi saat menempatkan pegawai tersebut. Kompetensi dalam hal ini, pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peraturan terkait pengangkatan pegawai berdasarkan formasi dan hasil kompetensi. Hal tersebut untuk melihat karakter dari calon pegawai, seperti dapat dilihat dari watak, motif, konsep diri, pengetahuan, keahlian, serta keterampilan. Motivasi di pemerintah kota dapat dilihat melalui kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan memperluas pergaulan, serta kebutuhan untuk menguasai pekerjaan. Kinerja pegawai masih ditemukan permasalahan dalam kualitas kerja, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama, serta inisiatif yang masih sangat rendah. Langsung ke rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini akan membahas terkait bagaimana pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta, pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta, pengaruh penempatan terhadap motivasi kerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta,
Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pada ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta? Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta? Bagaimana pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi kerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta? Serta bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi kerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan dapat membuktikan empiris sehingga diperoleh suatu jawaban atas pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai, pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai, pengaruh penempatan terhadap motivasi kerja, pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta, dan pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi kerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta, serta untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja yang dimediasi oleh motivasi kerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta. Ini adalah kerangka pemikiran, ada 4 variabel. Kita langsung ke hipotesis. Hipotesis membahas ada 7. Penempatan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Yang ketiga adalah penempatan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Yang keempat adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap terhadap motivasi kerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Kelima adalah kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap motivasi kerja ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Keenam, motivasi kerja mampu memediasi pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta, serta motivasi kerja mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai ASN pada Badan Daerah Kota Yogyakarta. Ini adalah operasional variabel, ada 4 variabel: penempatan, kompetensi, motivasi kerja, serta kinerja pegawai. Sumber teknis, saya menggunakan penelitian menggunakan probability sampling dengan metode proportional stratified random sampling, artinya suatu metode pengambilan sampel di mana elemen populasi dibagi dalam kelompok yang sesuai dengan strata, dan disproportional stratified random sampling yaitu menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Ini adalah populasi dan sampelnya, mengambil sampel dari BPKAD, Bapeda, dan BKPSDM. Populasi ada 155 sampel. Ini adalah pengujian instrumen dengan uji validitas dengan cara melihat output AMOS, yaitu probability value untuk regression weight. Jika kurang dari 0,05 maka item bisa dikatakan valid. Ini adalah metode analisa data menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dengan program AMOS. Ini ada 7 langkah, yaitu pengembangan model secara teoretik, pengembangan diagram alur, konversi diagram alur, pemilihan metrik input dan teknis estimasi, menilai problem identifikasi, evaluasi kriteria goodness of fit atau uji kecocokan, dan interpretasi estimasi model. Hasil validasi mewakili 4 variabel dinyatakan valid dengan nilai lebih dari 0,5. Hasil uji reliabilitas menunjukkan CR pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian tersebut reliable. Ini adalah pembahasan model berdasarkan teori.
Ini ada secara umum model tersebut terdiri dari dua variabel independen atau eksogen, yaitu penempatan dan kompetensi, satu variabel dependen atau endogen, yaitu kinerja pegawai, dan variabel intervening, yaitu motivasi kerja. Ini menyusun diagram alur dengan menggunakan SEM. Ini hasil konversi diagram alurnya. Hasil uji SEM dari sampel 155 responden mengacu ketentuan bahwa jumlah sampel yang representatif sekitar 100 sampai 200. Dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi yang diperlukan uji SEM. Untuk uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Z value, di mana nilai kritis sebesar kurang lebih 2,58 pada tingkat signifikan 0,01. Uji normalitas secara univariate mayoritas berdistribusi normal karena nilai CR untuk kurtosis maupun squamous berada pada rentang kurang dari 2,58 sampai lebih dari 2,58. Ini adalah identifikasi outlier. Kita langsung ke hasil SEM. Ini menggunakan goodness outfitnya. Dari hasil model semua model mendekati good fit. Pengujian hipotesis. Ini ada pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai, di mana parameter estimasi diperoleh hasil sebesar 0,57 dan nilai CR-nya 5,143, menunjukkan bahwa hubungan penempatan pegawai dengan kinerja pegawai positif, probability 0,00 kurang dari 0,05, dinyatakan hipotesis 1 diterima, artinya penempatan pegawai yang tepat dan sesuai dengan kompetensi pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua adalah pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai, di mana parameter estimasi koefisien regression weight diperoleh sebesar 0,19 dengan nilai CR 2,353. Hubungan ke bawah menunjukkan hubungan bawah kompetensi dengan kinerja pegawai positif. Pengujian kedua variabel dengan nilai probability 0,019 sehingga dapat dinyatakan diterima, artinya semakin tinggi kompetensi pegawai yang dimiliki oleh pegawai dan sesuai dengan ketentuan peran pekerjaan, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Pengaruh penempatan terhadap motivasi kerja pun hasilnya dapat diterima. Artinya bahwa penempatan pegawai yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya dapat meningkatkan motivasi kerja. Pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja dengan diperoleh nilai sebesar 0,109, hasilnya dapat diterima. Artinya kompetensi yang sesuai mampu meningkatkan motivasi kerja. Pengaruh motivasi terhadap kinerja juga dapat diterima, artinya pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk melihat hubungan mediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi, yaitu dengan cara membandingkan nilai standar direct effect dengan standar indirect effect. Artinya jika nilai standar direct effect lebih kecil dari standar direct effect, maka dapat dikatakan bahwa variabel memediasi tersebut mempunyai pengaruh secara tidak langsung dengan hubungan kedua variabel tersebut. Pengujian hipotesis, pengaruh penempatan terhadap kinerja yang dimediasi oleh motivasi kerja juga dapat diterima, artinya penempatan pegawai yang tepat dapat meningkatkan motivasi kerja dan akan berdampak positif terhadap kinerja. Semakin tinggi motivasi kerja akan semakin menguatkan hubungan antara penempatan terhadap kinerja. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja yang dimediasi oleh motivasi kerja juga bernilai positif, dapat diterima, artinya hasil kompetensi yang tepat dan jelas diterapkan dengan baik dapat meningkatkan motivasi kerja dan berdampak positif terhadap kinerja.
Adapun kesimpulannya, 1. Terdapat pengaruh positif variabel penempatan terhadap kinerja pegawai di Badan Daerah Kota Yogyakarta, bahwa semua dimensi dalam penempatan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Kedua, terhadap pengaruh positif variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta. Semua dimensi dalam kompetensi dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Ketiga, terdapat pengaruh positif variabel penempatan terhadap motivasi kerja di Badan Daerah Kota Yogyakarta, dan semua dimensi dalam penempatan pegawai dapat mempengaruhi motivasi kerja. Keempat, terdapat pengaruh positif variabel kompetensi terhadap motivasi kerja di Badan Daerah Kota Yogyakarta. Semua dimensi dalam kompetensi dapat mempengaruhi motivasi kerja. Kelima, pengaruh positif variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta, di mana semua dimensi dalam motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Keenam, penempatan berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta yang dimediasi oleh motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semua dimensi dalam penempatan mampu mempengaruhi kinerja pegawai dan berdampak pada motivasi kerja. Terakhir, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di ASN di Badan Daerah Kota Yogyakarta yang dimediasi oleh motivasi kerja, di mana semua dimensi dalam kompetensi mampu mempengaruhi kinerja dan berdampak pada motivasi kerja. Adapun saran dari peneliti mengharapkan bahwa pemerintah kota khususnya dapat mengevaluasi kembali terkait penempatan uji kompetensi motivasi kerja pegawai, agar di dalam menempatkan pegawai lebih tepat dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan motivasi kerja. Dengan hal ini pegawai dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mencapai target dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, penempatan pegawai sangat perlu memperhatikan tingkat pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan, pengalaman kerja dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah kompetensi memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam menempatkan pegawai, seperti melihat watak yang dimiliki seorang pegawai, menanamkan motif yang positif pada pegawai untuk mendorong semangat dalam bekerja, menerapkan konsep diri yang sesuai dengan nilai norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pegawai yang menjadi hal penting dalam meningkatkan hasil pekerjaannya. Keempat adalah motivasi kerja. Harus memiliki setiap pegawai juga dapat didukung dengan motivasi kerja yang diberikan oleh pemimpin atau pimpinan. Motivasi kerja juga dapat diberikan melalui pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawai agar dapat lebih bersemangat dalam bekerja. Kebutuhan untuk berprestasi juga sangat diperlukan. Kebutuhan untuk memperluas pergaulan sangat dibutuhkan, karena dalam bekerja komunikasi dan bergaul dengan rekan kerja itu sangat penting demi kelancaran dan keharmonisan dalam bekerja. Kebutuhan untuk menguasai suatu pekerjaan, khususnya bagi seorang pemimpin atau pimpinan, wajib agar bisa menjadi dalam melaksanakan pekerjaannya dapat melaksanakan pekerjaan dengan menjadi tanggung jawabnya, karena seorang pemimpin bisa menjadi pelopor, fasilitator, dan motivator bagi rekan kerjanya. Karena jika seorang pemimpin tidak menguasai pekerjaannya akan berakibat fatal dan berdampak negatif pada kinerja. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan agar peneliti dikembangkan pada variabel lain yang misalnya lingkungan, disiplin kerja, stres kerja, dan lain-lain yang dalam agar penelitian lebih lengkap. Demikian hasil presentasi tesis saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada
kata-kata yang masih berlipat-lipat saya mohon maaf. Saya berharap judul tesis saya ini dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai, khususnya lebih baik lagi dalam penempatan pegawai khususnya di pemerintah Kota Yogyakarta, agar kinerja pegawai dan hasil kerja pegawai di pemerintah Kota Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.